Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Wahib Asyahri. Nah, pada pertemuan di hari ini kita akan membahas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Kepada seluruh mahasiswa, silakan mengikuti materi ini dari awal sampai akhir dengan baik agar dapat bisa memahami materi ini. Nah, mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia di hari ini, kita akan membahas terkait dengan 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem politik. Yang kedua, sistem politik Indonesia. Yang ketiga, ciri-ciri, unsur-unsur, dan sifat sistem. Dan yang keempat, ruang lingkup ilmu politik. Nah, keempat topik pembahasan ini merupakan materi pertemuan pertama sekaligus materi pertemuan kedua di Sistem Politik Indonesia yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem politik. Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Nah, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti pertama, keseluruhan yang tersusun dari sekian banyaknya bagian. Ini merupakan pendapat dari Schröder dan Voigt tahun 1974, ya. Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyaknya bagian. Yang kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Ini menurut Awad tahun 1979, ya, yang mendefinisikan sistem adalah hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Kemudian kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, terintegral, dan merupakan satu keseluruhan atau satu kesatuan. Kemudian kita lihat pendapat ahli lainnya. Pertama, menurut Campbell tahun 1979, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Awad tahun 1979, sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Connors dan O'Donnell tahun 1976, sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen seperti relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi, dan tujuan bersama. Nah, unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau negara. Itu adalah sistem. Nah, bagaimana sistem menurut pendapat ataupun pemahaman Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya negara kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan, ya, di mana terkandung dalamnya adalah kebaikan, ya, ini menurut Aristoteles dalam hidupnya. Kemudian Gabriel Almond yang mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif atau berwenang secara sah dan koersif, yaitu bersifat memaksa. Nah, politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini tentang siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa. Nah, ini pengertian politik menurut dari Aristoteles dan juga Gabriel Almond, ya. Nah, seperti tadi kita lihat dari Aristoteles, yaitu mendefinisikan politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota, di mana dalam negara kota orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dari Gabriel Almond bisa kita lihat, ya, kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini tentu memiliki
sifat yang otoritatif, yaitu berwenang secara sah dan kemudian bersifat memaksa. Kemudian kita lihat A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa politik adalah the constrained use of social power, yaitu penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Nah, kata kekuasaan sosial ditekankan untuk membedakannya dengan kekuasaan individual. Ini karena politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki kekuasaan sosial yang aplikasinya dapat dipaksakan atas setiap individu untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian menurut Hamid, mendefinisikan politik pada masa modern mencangkup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana pemerintah adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif. Kemudian, menurut Andre Haywood, sekurangnya mengajukan ada 4 asumsi jika politik diucapkan. Keempat asumsi tersebut adalah: pertama, politik sebagai seni pemerintahan. Bagaimana cara menjalankan pemerintahan. Kemudian yang kedua, politik sebagai hubungan publik. Yang ketiga, politik sebagai kompromi dan konsensus atau kesepakatan. Dan yang terakhir, politik sebagai kekuasaan. Nah, kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah, diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama pemerintah. Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang dapat melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tak kala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintahlah yang mengalokasikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan, dan sejenisnya ke tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, maka pemerintah dapat memaksakan tindakannya atas setiap individu. Kemudian kita lihat asumsi politik menurut Andre Haywood. Yang pertama, politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Nah, asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak zaman masa Yunani kuno. Yang kedua, politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya Politics menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu dilakukan pembedaan antara lingkup publik dan privat. Nah, kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state atau kembangan publik dan civil society, kembangan dari privat. Dalam state terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya. Sedangkan dalam civil society terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub, komunitas, dan sejenisnya. Nah, masalahnya masing-masing entitas dalam civil society cenderung mengedepankan kepentingan sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian muncullah konsep state yang memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut dalam konteks hubungan state civil society. Nah, inilah asumsi kedua politik diletakkan. Yang ketiga, politik sebagai kompromi dan konsensus. Nah, sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Nah, politik suatu negara dianggap baik bila mana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas meja, bukan pertumpahan darah.
Selanjutnya, politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang ataupun kelompok lain dalam menuruti kehendaknya. Nah, dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan kapital, yaitu kekuasaan, dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang pengertian sistem politik. Menurut David Easton, sistem masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Sistem politik adalah kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, ya. Kesatuan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, itu kata kuncinya. Nah, dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat, ya. Seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, sistem politik pun merupakan abstraksi atau realitas yang diangkat ke dalam konsep seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat. Kemudian, masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur, misalnya sistem politik saja, tetapi terdiri atas multistruktur. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, dan sistem budaya psikologi. Nah, beragam jenis sistem yang berbeda tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak pada dimensi ontologis, sedangkan persamaannya terletak pada konsep yang diukur antara satu sistem dan lainnya. Nah, kita akan melihat variabel-variabel kunci dalam memahami sistem politik Indonesia. Yang pertama, struktur. Ya, struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik. Nah, dalam konteks negara, sistem politik, misalnya struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas dalam sistem politik. Struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input. Nah, sedangkan struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Nah, hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, ya, seperti pencernaan dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup. Struktur input, proses, dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah. Namun, setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep trias politika atau pemisahan kekuasaan, seperti digagas para pionirnya dalam masalah abad pertengahan seperti John Locke dan Montesquieu. Ya, jadi bisa kita lihat di sini terkait dengan struktur input, proses, dan output, ya, di mana dijalankan oleh eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, yang dimana mereka menjalankan tugas kolektif ini sebagai pemerintah. Tentu saja setiap aktor mewakili struktur yang harus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda, karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya tentang pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh legislatif saja, tidak bisa dilaksanakan sekaligus oleh eksekutif. Hanya legislatif yang memiliki hak untuk pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua, nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah tentang kekuasaan, pendidikan atau penerangan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan, keseganan, respek. Nah, nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat.
sehingga memerlukan campur tangan struktur-struktur yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Nah, menurut Aston, struktur ini adalah negara dan pemerintah sebagai aktornya. Yang ketiga, norma. Norma adalah peraturan baik tertulis maupun tidak yang mengatur tata hubungan antar aktor dalam sistem politik. Norma ini dikodifikasi dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Nah, setiap konstitusi memiliki perincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor politik dalam menjalankan fungsinya dan menunjuk aktor sekaligus lembaga yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik. Nah, setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lainnya. Yang keempat, tujuan sistem politik. Seperti halnya norma juga terdapat dalam konstitusi, umumnya tujuan sistem politik terdapat dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Nah, tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kelima, input dan output. Nah, input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik akan dikembalikan pada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan, yang jika positif maka memunculkan dukungan atas sistem. Sementara jika negatif, mendampak munculnya tuntutan atas sistem. Nah, umpan balik, feedback, adalah situasi dalam sistem politik yang berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Bagi Aston, hanya ada satu otoritas, yaitu otoritas negara. Peran dalam mekanisme output, keputusan dan tindakan bersifat eksklusif, yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas. Aston menekankan keputusan yang mengikat dari pemerintah, sehingga pertama, keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi. Dan yang kedua, legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari chaos politik. Dan bagi Aston, sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimate atau absah. Kemudian, Aston mengidentifikasi 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik. Yang pertama, unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik. Nah, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Nah, unit-unit ini bekerja dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah, negara, atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya. Yang kedua, input-output. Nah, input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input dari masyarakat dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Kemudian, output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat. Output pun terbagi dua, yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, diferensiasi dalam sistem. Nah, sistem yang baik harus memiliki diferensiasi atau pembedaan dan pemisahan kerja. Pada masyarakat modern yang rumit, tidak mungkin suatu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja proses penyusunan undang-undang, proses penyusunan undang-undang pemilu. Tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, tetapi juga harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan partai politik, serta lembaga swadaya masyarakat. Nah, dengan demikian dalam konteks undang-undang pemilu ini,
terdapat sejumlah struktur atau aktor yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang terakhir yang keempat adalah integrasi dalam sistem. Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Nah, undang-undang pemilihan umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Bawaslu, partai politik, dan media massa. Nah, melalui ciri-ciri tersebut dapat dibedakan sistem politik dari lingkungannya atau sistem sosial lainnya, yaitu dengan membuat pembatasan melalui pemahaman bahwa sistem politik adalah rangkaian tindakan yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang mengikat suatu masyarakat. Nah, unit-unit sistem politik adalah tindakan-tindakan politik. Kemudian dengan demikian, tindakan yang tidak berhubungan dengan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat bukan tindakan politik dan bukan unit yang membentuk sistem politik. Nah, tindakan-tindakan tersebut kemudian membentuk sistem sosial lain yang diidentifikasi sebagai lingkungan di luar sistem politik. Nah, unit-unit dalam sistem politik menurut Esten adalah tindakan politik atau political action, yaitu kondisi seperti pembuatan undang-undang, pengawasan DPR terhadap presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Nah, dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input. Input adalah pemberi makan sistem politik. Input terdiri atas dua jenis tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan intra-sosietal ataupun ekstra-sosietal. Nah, tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan, misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako, dan lainnya. Kemudian berkenaan dengan regulasi, misalnya keamanan umum, hubungan industrial, ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik, misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem politik Indonesia. Nah, sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Kemudian, sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Nah, sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Esten mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri sistem, ya, topik pembahasan ketiga. Nah, menurut Elias M. Awad, ciri-ciri sistem adalah pertama terbuka, yang kedua terdiri atas dua atau lebih subsistem, yang ketiga saling bergantung, yang keempat kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian kemampuan untuk mengatur diri sendiri, dan yang terakhir yang keenam tujuan dan sasaran. Kemudian sistem mempunyai ciri-ciri pokok, ya. Yang pertama mempunyai tujuan, yang kedua mempunyai batas, dan yang ketiga memiliki sifat terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian terdiri atas berbagai unsur atau komponen atau subsistem yang saling bergantung dan berhubungan. Kemudian juga melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Dan terakhir, ya, yang keenam, memiliki mekanisme kontrol dengan memanfaatkan umpan balik. Nah, itu ciri-ciri sistem. Kemudian sifat dasar sistem, yaitu pertama perilaku yang memiliki tujuan.
Tujuan sistem adalah menciptakan nilai dengan jalan mengombinasi dan memanfaatkan sumber daya dengan cara tertentu. Yang kedua, pengertian holism atau kadang-kadang holism. Makna adanya suboptimasi sasaran individual ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran sistem yang bersangkutan secara keseluruhan. Yang ketiga, soal keterbukaan. Interaksi dengan lingkungan merupakan sifat dasar semua sistem terbuka. Yang keempat, persoalan transformasi. Nah, sistem menciptakan nilai melalui jalan memanfaatkan dan mentransformasi sumber daya menjadi output untuk merealisasi tujuan yang hendak dicapainya. Yang kelima, persoalan antar keterkaitan. Nah, konsep antar keterkaitan berhubungan dengan interaksi internal dan interdependensi berbagai bagian dari sistem, beserta interaksi sistem yang bersangkutan dengan lingkungan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, persoalan mekanisme pengawasan. Karena sifat terbuka suatu sistem dan keterkaitan antar bagiannya, setiap sistem harus responsif terhadap lingkungan dan kebutuhan internalnya. Kemudian, sistem, unsur, dan tujuan sistem. Secara sederhana, sistem merupakan sehimpunan unsur yang berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pengertian ini dapat digambarkan dengan beberapa contoh, ya. Contoh sistem, unsur, dan tujuannya seperti yang terlihat pada bagian berikut. Nah, bisa kita lihat pertama sistem tubuh. Unsur-unsurnya adalah organ-organ, kerangka. Tujuan adalah untuk homeostasis, yaitu menjaga keadaan tubuh agar dalam keadaan tetap, ya, seperti misalnya menjaga peredaran darah dan lainnya. Kemudian sistem negara. Unsur-unsurnya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan, terutama kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada sistem DPR. Nah, unsur-unsurnya seperti anggota, perlengkapan bangunan, PNS, gitu ya. Tujuannya tentang kebijakan ataupun pembuatan undang-undang. Nah, itu tadi tentang sistem. Kemudian subtopik pembahasan terakhir yaitu ruang lingkup ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan yang memikirkan dan mengkaji secara mendalam urusan negara dan kenegaraan yang berhubungan dengan penguasa, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik adalah ilmu yang berhubungan dengan negara. Oleh karena itu, perlu mengetahui lebih mendalam mengenai konsep negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kemudian menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, serta hubungan antar negara dan warga negaranya serta dengan negara lain. Kemudian J. Bartens mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan tugas-tugasnya. Terakhir, ilmu politik juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam suatu negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Nah, itu dia materi kita pada hari ini mengenai sistem politik Indonesia, terutama pendekatan sistem politik Indonesia yang merupakan materi pertemuan pertama dan juga materi pertemuan kedua. Nah, kepada seluruh mahasiswa juga silakan mencari referensi lain baik di buku ataupun artikel jurnal tentang topik kita pada hari ini untuk bisa memperkaya khazanah pengetahuan Anda semua. Nah, terima kasih atas waktunya. Salah khilaf saya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.